Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi dan Bu Anissa yang sudah menyempatkan waktu untuk menyimak sidang saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mengambil TA dari proyek Ruko Elizabeth dengan judul Perencanaan Biaya dan Jadwal Proyek Pembangunan Ruko Elizabeth Depok, Jalan Margonda Raya nomor 328, Kemiri-Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Saya Fikri Haikal dengan NIM 15065170001. Ini adalah latar belakang proyek yang saat ini saya sedang buat TA-nya. Alasan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi proyek ini diperuntukkan untuk membangun suatu ruko Elizabeth yang nanti ruko itu akan difungsikan sebagai pasar tas dari produk Elizabeth sendiri dengan konsep feminisme. Jadi ruko-ruko ini dikhususkan untuk para wanita gitu. Lalu kenapa proyek didirikan di Jalan Margonda? Alasannya adalah karena Jalan Margonda merupakan akses utama masyarakat Depok serta penghubung antara kota Jakarta dan Depok. Jalan Margonda Depok merupakan pusat bisnis di kota Depok yang sedang saat ini berkembang. Jadi owner memilih mendirikan proyek di Jalan Margonda karena dengan alasan Jalan Margonda itu merupakan akses utama dan sangat ramai saat ini. Lalu di Jalan Margonda juga sebagai pusat bisnis di kota Depok. Di sana banyak mall dan banyak juga hotel-hotel. Jadi owner itu cukup bagus memilih lokasinya di Jalan Margonda. Aspek tata ruang. Jadi pada proyek ini memiliki satu lantai basement yang difungsikan sebagai area parkir dan satu lantai parkir sebagai area parkir 2. Lantai parkir ini lantai yang sejajar dengan jalan raya gitu. Lalu naik lagi lantai 2, lantai 3, 4, dan 5 difungsikan sebagai lantai utama dan satu lantai dak di atas. Luas tanah yang digunakan sekitar 534,31 meter persegi. Dan luas bangunannya 1794,4 meter persegi. Lalu tinggi bangunan keseluruhan dari lantai 1 hingga lantai dak 19,75 meter. Kemudian batas-batas proyek yang ada saat ini itu sebelah utara berbatasan dengan Apotek Kimia Farma Margonda, sebelah barat berbatasan dengan pemukiman warga Kelurahan Kemiri-Muka, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Margonda. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Mawar, Kelurahan Kemiri-Muka. Ini adalah fungsi bangunan mulai dari basement sebagai area parkir dan saluran MEP, lantai 1 sebagai area parkir, lantai 2 dan 4 sebagai lobi, koridor, dan ruko, lantai 5 sebagai gudang. Kemudian data umum proyek. Nama proyek yaitu Ruko Elizabeth Depok. Alamat proyek Jalan Margonda Raya nomor 328, Kemiri-Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Fungsi bangunan itu sebagai rumah toko, pemiliknya PT Elizabeth Hanjaya, kontraktor PT Puspa Geraha Utama. Dan konsultan perencana serta hingga fondasi seperti yang dicantumkan pada PPT ini. Luas tanah sudah, luas bangunan dan tinggi bangunan, jumlah lantai 6 lantai plus 1 lantai dak, instalasi listrik menggunakan PLN, instalasi air PDAM, fondasi tiang pancang ukuran 25x25 mutu K450, balok kolom plat dengan mutu K300. Untuk struktur organisasi sendiri, Project Manager Pak Uung Sanukri, logistik Bu Evi, pelaksana sipil Pak Temi,
Pasana ME, Sunarta, Pasunarta, Mandor dan Mandor ME, Pawarmo dan Poniman. Ini adalah spesifikasi material. Berikut ini juga spesifikasi material. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang pengerjaan struktur balok. Untuk perhitungan volume balok backcasting. Ini adalah animasi atau gambar dari balok, salah satu balok yang saya ambil. Diambil dari as ke as dengan panjang 5450 mm yang dihubungkan oleh kolom C1 dan kolom C02. Maka panjang bersih balok, panjang as balok yaitu 5450 mm dikurang lebar kolom C01 dan dikurang lebar kolom C02 sehingga panjang bersih balok 4975 mm persegi. Untuk perhitungan volume backcasting, ini adalah bodeman dan kemudian sebelah kiri dan kanan adalah tembereng. Untuk backcasting bodeman, panjang balok bersih dikali lebar balok. Panjang balok bersih sekian 4975 dikali lebar balok yaitu 250 mm sehingga menghasilkan backcasting bodeman yang bawah ini dengan volume 1,244 meter persegi. Kemudian untuk backcasting tembereng dua sisi kiri dan kanan dengan tinggi balok 500 dikurang 140 mm yaitu tebal plat. Tentunya harus dikurang dengan plat. Karena balok ini berada di tengah bentang plat. Dua sisi panjang balok dikali dua sisi, ini adalah satu sisi, kemudian dikali dua sisi kanan dan kiri tembereng. Panjang balok dikali tinggi bersih dikali 2, maka akan menghasilkan besaran 3,582 meter persegi untuk volume backcasting tembereng, dua volume backcasting tembereng. Jadi total volume backcasting tembereng, maksud saya total volume backcasting tembereng dan bodeman yaitu 4,826 meter persegi. Jika dihitung dengan nilai kehilangan material sebesar 5%, maka akan menghasilkan volume 5,067 meter persegi. Perhitungan dari volume tulangan. Jadi di sini ada 5D16 untuk tulangan tumpuan atas, 5D16 tulangan tumpuan atas sebelah kiri, dan 2D16 untuk tulangan lapangan atas, dan 2D16 plus 1D13 untuk tulangan bawah, baik tulangan tumpuan ataupun tulangan lapangan. Jika diskemakan maka akan seperti ini. Untuk tulangan tumpuan atas diambil 1/4 L sebagaimana syaratnya, maka ditambahkan 3 tulangan D16 akan menghasilkan 5D16. Kemudian tulangan lapangan atas 2D16 sama tulangan tumpuan atas kiri 5D16. Untuk tulangan bawahnya 1D13 dan 2D16 seperti pada gambar, dengan panjang seluruh tulangan yang memanjang itu 5450 mm. Kemudian untuk perhitungan tulangan utama dibagi menjadi dua, tulangan atas dan tulangan bawah. Pada tulangan atas terdiri dari ada tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Untuk tulangan tumpuan sendiri dengan rumus sebagai berikut.
tulangan tumpuan menggunakan D16, tulangan deform 16, diameter 16. Rumusnya adalah 3 tulangan tumpuan dikali 1/4 L atau panjang 1/4 bentang. Lalu dikali 2. 2 ini adalah dua sisi kanan tumpuan dan sisi kiri tumpuan. Kemudian akan menghasilkan panjang 8175 mm. Sedangkan pada lapangan menggunakan D16 dengan rumus 2 dikali L, 2 dikali 5450 mm menghasilkan 10.900 mm. Dan tulangan bawahnya terdiri dari tulangan D16 dan D13, masing-masing bentangan full. Maka rumusnya adalah dikali L full, 2 dikali L, lalu D13 atau dikali L, maka akan menghasilkan 10.900 mm untuk D16, 5.450 mm untuk D13. Maka untuk total kebutuhan panjang tulangan D16 yaitu 29,975 meter, sedangkan D13 yaitu 5,45 meter. Untuk tulangan sengkang sendiri, ukuran D8, diameter 8, panjang kait 6 dB atau 75, seperti slide ini. Saya menggunakan panjang kait 6 dB atau 75. Dilihat yang paling terbesar, maka hasilnya yang paling terbesar adalah 75 mm. Maka digunakan 75 mm. Panjang satu sengkang 2 dikali tinggi balok dikurang 2 kali selimut beton dikurang 2 kali lebar balok dikurang 2 kali selimut beton 2 kali panjang kait. Panjang kait yang tadi 75 akan menghasilkan 1,25 meter. Jumlah sengkang. Untuk menghitung jumlah sengkang, yaitu panjang balok 2 kali 1/4 panjang balok dibagi jarak sengkang ditambah 1. Ini adalah untuk tumpuan. Jadi tumpuan itu berbeda dengan lapangan. Tumpuan lebih rapat dibandingkan lapangan sengkangnya. Maka dibedakan. 1/4 panjang balok akan menghasilkan 23 buah pada tumpuan pada masing-masing pada kedua tumpuan. Lalu untuk lapangan sendiri akan menghasilkan 11 buah dengan jarak antar sengkang 225 mm. Jadi kebutuhan panjang akan menghasilkan 13,75 jika dihitung seperti ini. Kebutuhan panjang dari tumpuan dan dari sengkang akan menghasilkan 42,5 meter untuk diameter 8. Untuk rekapitulasi, panjang D16 akan menghasilkan panjang 25,485 meter, panjang D13 5,45 meter, panjang D8 42,5 meter. Sedangkan kebutuhan volume besi yaitu akan menghasilkan seperti data berikut. Untuk volume beton, volume cor seperti data ini. Rumusnya panjang balok dikali lebar balok dikali tinggi balok dikurang tebal plat. Plat yang digunakan tebalnya 140 mm, maka akan menghasilkan volume cor 0,4905 meter kubik. Itu adalah perhitungan struktur balok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pekerjaan pile cap. Saya memberi contoh pile cap tipe P1 seperti pada gambar berikut. Ini saya ambil arah X bawah, ini arah X atas, ini arah Y atas bawah, maksudnya arah Y bawah, dan ini arah Y atas. Menggunakan yang atas arah X menggunakan 5D16 dan arah Y menggunakan D16 dengan jarak 150 mili. Kemudian di sini ada tulangan peminggang dengan
banyak 2D13. Banyaknya 2 dan diameter 13. Ini adalah selimut beton bawah yang nanti akan saya misalkan dengan SBB. Kemudian ini adalah SB selimut beton seperti yang akan nanti saya simbolkan sebagai SB selimut beton. Tipe ini seperti ini, panjang 0,9 meter, lebar, tinggi, selimut beton bawah atau SBB, jumlah PC-nya atau jumlah file cap-nya 1, tulangan arah X, arah Y, tulangan sengkangnya segini. Tulangan arah X 5 seperti yang tercantum di tabel. Panjangnya itu panjang P1 dibagi jarak 150. Atas dan bawah sama, menghasilkan 7 buah. Tulangan sengkang D13 menghasilkan seperti pada tabel dibutuhkan 2 buah. Kemudian panjang tulang persatuan batang seperti rumus di sini. Panjang P1, panjang file cap 1 dikurang 2 kali selimut beton ditambah 2 kali 6D. 6D ini adalah panjang kait standar. Saya ambil 6D. 6 dikali diameter akan menghasilkan panjang sekian. Dan tulang arah bawah juga sama. 2 dikali selimut beton, panjang P1 dikurang 2 kali selimut beton. 2 dikali tinggi P1 dikurang selimut beton bawah. Maka akan menghasilkan 1,98. Begitu pula dengan tulangan arah Y. Kalau tadi tulangan arah X dicantumkan panjang, maka tulangan arah Y cantumkan lebar. Dan tulangan sengkang 2 dikali panjang tambah lebar, karena sengkang itu tipenya melingkar, mengeliling gitu ya, jadi panjang dan lebar yang dicantumkan. Maka akan menghasilkan total panjang tulangan atas bawah X, arah X yaitu sekian. Total panjang tulangan arah X 15,06 meter. Arah Y totalnya 16,88 meter. Tulang sengkang 6,072 meter. Kemudian kebutuhan besi untuk D16 dan D13 menghasilkan 42,78 kg dan D13 6,32 kg. Total berat besi yang dibutuhkan itu 49,11 kg. Ini adalah rekap hasil perhitungan tabel ukuran PC. Ini adalah banyak tulangannya. Ini adalah panjang tulang persatuan batang. Maksud dari variatif adalah dihitung secara manual. Tidak saya cantumkan di atas. Ini adalah rekap total panjang tulangan. Dan kemudian akan menghasilkan volume besi yang dibutuhkan sekian 7008,2 kg. Ini adalah berat kilogram dari besi tersebut. Ukuran D10 hingga D25. Pekerjaan backcasting untuk volume P1 2 dikali panjang kali tinggi 2 kali lebar kali tinggi dikali P1. P1 maksudnya adalah banyaknya dari file cap 1, menghasilkan 2,1 meter persegi. Maka akan menghasilkan total volume backcasting sekian 124,081 meter persegi. Ini adalah pekerjaan beton file cap. Contohnya adalah volume P1, panjang dikali lebar kali tinggi dikali jumlah P1, akan menghasilkan 0,38 meter kubik. Ini adalah total volume beton.
Kemudian saya akan menunjukkan BOQ. Ini adalah BOQ yang telah dibuat. Bill of Quantity Ruko Elizabeth Depok, Jalan Margonda Raya, BJ Depok, Jawa Barat. Untuk pekerjaan persiapan menghasilkan 366 juta. Pekerjaan struktur bawah menghasilkan 882 juta. Untuk pekerjaan basement 1 miliar. Pekerjaan lantai 1 827. Pekerjaan lantai 2 672 dan seterusnya. Ini pekerjaan arsitektur lantai 2, lantai 3, lantai 4, 5 dan seterusnya. Kemudian dilanjut ke pekerjaan arsitektur lantai dak atap, instalasi listrik, pekerjaan instalasi air, pekerjaan sanitair, dan pekerjaan finishing. Maka jika ditotal, pekerjaan persiapan memiliki harga Rp366.145.301. Pekerjaan struktur bawah 882 juta. Pekerjaan struktur atas 7.306 juta. Pekerjaan arsitektur 19 miliar. Pekerjaan instalasi air sekian. Sanitari, instalasi listrik, hingga pekerjaan finishing. Lalu total dari semua pekerjaan dengan harga Rp24.524.318.779 dengan PPN 2 miliar. Jadi total biaya ditambah PPN 31 miliar. Kemudian harga per meter persegi yaitu total plus PPN dibagi luas bangunan. Luas bangunannya yaitu 1794,4 meter persegi, maka akan menghasilkan harga per meter persegi yaitu Rp17.480.929. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.